para sahabat semua, ini ada beberapa contoh media tanam ya. Jadi kita ada beberapa jenis media tanam. Yang ini apa namanya, arang sekam. Ini arang sekam ya. Yang ini tuh kompos nih. Ini kompos ini kita sudah ukur pH-nya kemarin karena sudah dicampur dengan garam dan juga ada campuran kapurnya. Ini jadi pH-nya sudah netral, sudah 7. Jadi dulu waktu bikinnya yang ini itu ada dicampur dengan kapur, dan sesudah jadi baru dicampur dengan garam untuk membuat mikroba-mikroba yang tidak perlu itu mati. Makanya namanya sudah steril, sudah steril ya. Nah, ini ada media apa sih namanya, arang sekam. Arang sekam kita mau ukur sebenarnya arang sekam itu pH-nya berapa ya. Nah juga ini alasan mengapa kalau di pertanian itu harus ditabur kapur. Nah itu juga ada beberapa alasan, karena air hujan pada umumnya itu asam, sehingga kalau dicampur dengan ditaburi kapur itu, kalau ditabur kapur kan pH-nya jelas naik ya, pH tanahnya. Tetapi kalau terkena air hujan nanti akan menjadi netral, karena air hujan itu cenderung asam. Jadi air hujan itu pH-nya bisa 6 atau 5,5 ya, tergantung daerahnya. Nah makanya kalau ditabur kapur itu jadi tanahnya nanti kalau terkena air hujan itu asam. Nah ini kita mau cek berapa pH dari ini arang sekam ya. Kita cek dulu. Kita masukkan air ke dalam ini. Nah kemudian kita larutkan ini arang sekamnya gini ya. Kita belum pernah mengecek berapa pH-nya di sini sebenarnya ya, belum pernah. Makanya ini sekalian buat ngetes apakah arang sekam itu pH-nya sebenarnya bagus untuk tanaman apa enggak, atau biar bagus itu harus bagaimana ya. Karena dalam menanam itu sebetulnya bukan hanya media yang cocok, tetapi juga ada unsur oksigen yang harus masuk ke dalam tanah sehingga tumbuhan itu menjadi sehat. Jadi arang sekam itu fungsinya membuat media tanam itu berpori-pori sehingga oksigennya itu masuk ke dalam media tanam. Nah ini kita akan ukur dulu pH-nya. Kalau arang sekam kan agar tanaman itu menjadi berpori ya, atau poros sehingga oksigen masuk. Nah sekarang kalau pH-nya sendiri media tanam arang sekam berapa ya? Ini nanti ngukurnya begini ya, ngukurnya begini nih ya. Nah sekarang kita ukur pH-nya itu. Nah ini kalau dilihat dari warnanya, ini kecenderungannya pH-nya itu adalah asam ya. Jadi kalau arang sekam itu agak asam ya. Ini arang sekam itu kan asam. Kita ukur. Nah ini kesini asam ya, 0 nih, 0. Angkanya 0, 1, 2, 3 sampai 7 ini asam ya. pH-nya arang sekam itu 5 ya. Kalau diukur itu pH-nya 5 ya. Kita cuci aja ini biar enggak boros nih. Nah, waduh ini. Nah sekarang kita coba yang lain ya. Coba untuk kemarin komposnya kan ini sudah diukur nih, kompos. Ini kemarin komposnya pH-nya 7. Nah, kita cek lagi ya, cek lagi. Air hujan itu asam. Nah ini arang sekam asam, jadi sebaiknya dicampur kapur ya. Kalau arang sekam itu sebaiknya dicampur kapur, sehingga nanti kalau terkena air hujan yang
air hujan itu kan cenderung asam ya, air hujan itu cenderung asam sehingga pH-nya itu tidak terlalu asam, jadi akan kalau dicampur kapur akan naik, dan kalau terkena air hujan tidak terlalu asam. Nah ini kita lihat, kita cek untuk larutan yang ini kompos. Ini ya, kalau kompos itu ini agak warna hijau ya, hijau tadi kan warnanya pucat, warnanya pucat itu asam. Nah ini kalau hijau-hijau gini agak 7 ini menuju ke 7 ya, beda ya, menuju ke 7 ini kan hijau. Jadi ini kalau dicek ini 7. Nah itu 7. Jadi ini kecenderungannya pH-nya 7. Jadi kita lihat warnanya semuanya, bukan hanya yang biru, yang hijaunya aja, tapi semua warna didekatkan mana yang lebih dekat ya. Nah ini ada, kalau yang sebaliknya itu pH untuk yang lebih tinggi 7, 8 sampai 14. Nah kita cek di sini. Nah ini kan 7 ya, 7. Jadi nah itu jadi seperti yang kita cek kemarin, jadi tetap pH-nya itu untuk yang campuran apa sih namanya, untuk komposnya itu pH-nya udah 7. Kemudian kalau arang sekam ternyata pH-nya 5 tadi ya, arang sekam itu pH-nya 5. Nah para sahabat semua ya, ini ada yang baru yang sebelah sini ya, yang sebelah sini adalah saya beli ini kompos saya beli, tapi ini campurannya udah, ini kohe kambing yang saya beli di apa sih, di tempat yang jual tanaman itu, yang jual tanaman. Kita mau cek pH-nya nih, ini kohe kambing kompos dari penjual tanaman. Kita cek pH-nya berapa. Jadi dari semua campuran itu kalau treatmentnya treatment biasa saja, bisa saja kondisi komposnya itu mungkin tidak sesuai untuk tanaman ya, atau penyesuaiannya lama, tidak langsung tanaman menjadi subur karena tidak bisa diserap oleh tanaman, yang disebabkan oleh pH-nya bisa terlalu tinggi atau pH-nya terlalu rendah. Nah itu tidak bagus buat tanaman. Jadi pH yang bagus buat tanaman kan antara 7 sampai 8 ya, 7 sampai 8 itu bagus untuk tanaman. Nah kita cek dulu pH-nya ya. Nah, saya pakai yang udah bekas yang tapi dicuci. Nah, itu air, ini air pH-nya 7 ya. Nah ini saya masukkan ke kohe kambing ya, kohe kambing atau apa sih namanya, kompos kohe kambing. Mungkin kalau sudah lama juga pH-nya sudah netral. Jadi ini yang dari penjual tanaman ya. Oh iya, dari kohe kambingnya kayaknya sudah dicampur dengan ini apa, dia dicampur dengan rumput-rumput atau ya tercampur lah. Kalau kohe kambing biasanya tercampur sama rumput-rumputan karena makan kambing kan makannya rumput. Jadi kalau udah tercampur dengan rumput itu cocok, karena rumput itu sendiri kalau dibuat kompos pH-nya itu tinggi ya, tinggi, sedangkan tai kambing kalau dibuat kompos pH-nya rendah, sehingga kalau dicampur tai kambing sama rumput pH-nya akan netral atau 7. Kita lihat ya. Nah ini kan bisa dilihat di sini pH-nya ya 7 lebih. Nah, ini ya 7 sampai ya 6, bisa dikatakan 6,5 ya, pH-nya 6,5. Jadi bisa dinaikkan sedikit dengan menambah kapur ke dalam campuran ini sehingga akan mudah diserap oleh tanaman. Nah kita akan campur dengan sedikit kapur.
Nah, ini adalah kapur ya. Nah, dari campuran ini saya campur semua aja ke sini ya. Ini saya campur semua ya. Ini hanya contoh untuk apa sih namanya, contoh untuk pembuatan media tanam ya. Contoh pembuatan media tanam. Nah, ini kalau campurannya komposisinya begini mungkin sih tidak terlalu jelek untuk tanaman ya, karena saya perkirakan ini media apa, pH-nya ini jadinya sekitar pH-nya jadi 6 ya, karena campuran ada arangnya pH-nya 5, kemudian ini komposnya pH-nya 7 tadi ya. Jadi kalau dicampur gini ada pH-nya akan pH 6. Nah itu kalau terkena air hujan pH-nya bisa turun lagi. pH-nya kalau turun jadi menjadi 5,5. Nah itu kurang bagus buat tanaman kalau pH-nya terlalu rendah. Nah ini kalau begini adalah campuran ya, campuran. Nah kita kalau dicampur otomatis ya, nggak usah dites pH-nya, otomatis akan berkisar di antaranya. Kita tambahkan kapur segini karena nggak terlalu banyak ya. Ini kalau terlalu banyak nanti pH-nya terlalu tinggi, karena kapur itu menaikkan pH ya, kapur itu menaikkan pH. Nah ini kalau asal campurannya ini merata, jadi kalau merata pH-nya sudah otomatis naik. Tapi kalau campurannya nggak merata, yang diukur berarti hanya pH tadi, pH itu campuran antara sekam dan ini sekam dan kompos. Jadi kapurnya nggak tercampur, ini harus merata. Kita tambahin sedikit ya. Nah sisanya ini sisanya nggak ada tempat dibuang. Nah kita cuci dulu tempatnya ini ya. Nah, ini kalau ini harus diaduk sampai merata ya. Jadi kalau kapur tuh pH-nya tanpa dicampur apa-apa, itu kalau diukur pH-nya tinggi ya. Mungkin harus diperlihatkan ini bekasnya ya, ini bekas nih. Ini bekas tadi sudah dibersihkan, tapi kita mau cek pH-nya. Nih. pH-nya masih sisanya aja lumayan. Kalau dilihat dari warna oranye sama kuning ya, jadi jangan terpaku sama warna hijau ya. Hijau kadang agak pudar ini karena bekas. Ini pH-nya sekitar 8 ini sebenarnya. pH-nya 8 tuh ya. Dari warna oranye sama kuning. Itu pH-nya udah 8 ini menggunakan yang udah dibersihkan tadi, udah dicuci. Airnya masih ada efeknya ya, masih ada efek. Nah sekarang kita cek pH yang campuran ini ya, pH campuran antara kapur dan arang sekam serta kompos. Nah kita bisa cek gini. Nah ini kita aduk. Nah pH-nya berapa? Karena kapurnya ada yang masih ini padat, jadi harus diaduk agak lama biar semuanya larut. Nah kalau sudah diaduk begini kita
bisa cek. Ini saya menggunakan yang bekas-bekas saja karena yang baru itu mahal ya. Kertas PH mahal lumayan, satunya mungkin sekarang udah di atas 5.000 nih kertasnya, kertas PH kalau beli. Nah, ini dari campuran antara kapur dan media nih, nah kapur dan media ini sudah di atas 7 ya, sudah di atas 7. Ini kira-kira 7,5 nih kalau melihat warnanya ya, sekitar 7,5 nih ya, sekitar 7,5. Jadi warna birunya udah lebih biru daripada yang awal ya, karena ada kapur. Nah ini nih, ini lihat ya, nah warnanya kan sudah nih, jadi malah ke arah 8 ya, 8 di pH nya. Nah itu pH 8 itu bagus untuk tanaman. Nanti kalau terkena air hujan dia akan turun paling tidak jadi 7,5. Nah jadi tanaman nggak akan terganggu dengan perubahan pH ya. Nah gitu. Nah begitu saja cara mengetahui apakah media tanamnya sudah cocok untuk tanaman apa belum. Begitu saja, semoga bermanfaat.